terkait dengan apa yang disampaikan Ibu Rita. Memang ini terkhusus dari pihak Polres bahwa masyarakat ini menyampaikan ke kami bingung. Kita tidak dianjurkan tidak boleh berkerumun. Tapi kenapa kok pada saat kita vaksin di Polres manusia itu membludak di luar itu? Manusia seperti itu. Artinya masyarakat yang berpikir kita dihimbau jangan berkumpul, tapi dari pihak kepolisian sendiri mengumpulkan orang banyak. Itu bahasa yang mereka sampaikan. Kemudian setelah itu ada lagi di Kodim dengan kondisi hampir sama. Artinya bahwa ini mungkin perlu ke depan ini cari formulasi yang baru. Jangan sampai masyarakat itu berpikir kita dihimbau suruh jangan berkumpul, lalu ini dari pihak penegak hukum sendiri malah mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya seperti itu. Walaupun mungkin ketika masuk ke dalam sana diatur, tapi di luar ini tidak ada yang bisa menjaga jaraknya lagi. Sudah berkerumun seperti orang nonton orang balapan aja di pinggir jalan. Bahkan mobil-mobil pun tidak bisa lewat. Kan itu hal yang sebenarnya yang juga perlu menjadi perhatian kita. Ya, jadi saya kira Bu Rita, terima kasih Pak Martan, nanti terakhir. Nah, sekarang kita mau mendengar keterangan dari ini dulu, dari Dinas Sosial. Karena Dinas Sosial ini artinya juga menjadi keluhan masyarakat terkait dengan bantuan itu, Pak. Ya, nanti. Ini terkait dengan bantuan-bantuan terhadap mereka yang memang jelas sudah statusnya positif. Dan ini menurut informasinya itu tidak semua dapat. Ada yang setangganya dapat, tapi di sebelahnya nggak dapat. Padahal statusnya sama positif. Nah, jadi minta tolong, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keluhannya. Artinya ini disampaikan juga bahwa sekarang ini Dinas Sosial kenapa tidak berani melaksanakan banyak kegiatan, karena dari pihak APH selalu memeriksa, sementara bagaimana mereka akhirnya mau melaksanakan tugas kalau selalu diperiksa. Nah, ini tolong diklarifikasi kepada kami semua agar kami bisa menjelaskan juga nanti ke pihak-pihak terkait, khususnya kejaksaan. Silakan, Pak. Selamat sore, yang terhormat Bapak Ketua DPRD sekaligus pimpinan rapat, yang kami hormati para wakil ketua dan seluruh anggota DPRD, yang kami hormati Pak Inspektur, Kepala BKAD, perwakilan Satpol PP, Dinkes, Polres, ULP, pihak Rumah Sakit HIS, atau semua yang kita hadir di ruangan ini. Baik, kami akan menjelaskan sebagaimana peran dan fungsi kami Dinas Sosial dalam hal memberi bantuan-bantuan dalam penanganan bencana. Ya, memang untuk yang kita bicarakan saat ini jelas sudah masalahnya bantuan-bantuan ini karena adanya COVID, itu sebagai dasar utama. Nah, untuk kita ketahui bersama bahwa bantuan sosial ini ada yang bantuan pusat melalui APBN, ada juga bantuan daerah melalui dana APBD tahun 2021. Jadi kalau yang melalui pusat itu ada namanya BPNT, bantuan pangan non tunai, dan itu jauh sebelum COVID sudah jalan. Kemudian yang kedua ada PKH, program Keluarga Harapan, karena maksud pemerintah membantu mereka-mereka yang tadinya berada di bawah. Dengan adanya bantuan itu, harapan pemerintah menjadi berubah. Itu juga sudah lama sebelum COVID. Kemudian setelah COVID
atau pada eranya COVID, baru ada namanya BST, bantuan sosial tunai. Kalau di Kementerian Sosial, kalau di Kementerian Desa itu BLT, bantuan langsung tunai, sama juga tunainya ujungnya kan, itu. Jadi untuk bantuan-bantuan itu yang menerima secara rutin bantuan, baik itu dalam kondisi COVID atau sebelum COVID, itu PKH dengan BPNT. Sedangkan BST ini adalah munculnya karena waktu COVID. Masyarakat yang terdampak COVID, ekonomi lemah, maka diusulkan melalui BST ke Kementerian Sosial untuk mendapat bantuan itu. Nah, BST ini mulai tahun 2020 sampai 2021. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tanto, ya, bahwa ada beras PKH dan BST, itu adalah, ya, pengadaannya berdasarkan arahan Presiden langsung ke Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri langsung menyurati gubernur wali kota se-Indonesia untuk membantu kelancaran penyaluran BST, yaitu beras 10 kilo per KPM itu. Nah, tadi sempat juga disampaikan layak dan tidak layak. Jadi alurnya adalah pemerintah menggunakan CBP, cadangan beras pemerintah, melalui forum Bulog. Bulog melalui lagi kantor pos untuk mendistribusi langsung ke masyarakat. Di mana peran dinas sosial? Peran dinas sosial melalui SDM PKH itu adalah untuk ikut semacam juru tunjuk dalam arti ini PKH, ini BST itu. Jadi di situ perannya. Secara perintah untuk memeriksa kualitas dan sebagainya, saya sudah telepon koordinator PKH, tidak ada. Tapi kami dinas sosial dalam hal ini melalui PKH dan apa itu tenaga sosial sudah bergerak di lapangan, ikut membantu pos begitu. Nah, persoalan apa itu kualitas, ya saya sampai saat ini belum pegang juga apa itu sampel atau contohnya. Ini dalam hal ini Pak Kadis, laporan dari masyarakat ini yang berapa bulan dari tahun 2020 data mereka sudah terdaftar, mereka bukan PKH, bukan BLT, tapi mereka BST. Berapa bulan yang lalu mereka terima tunai 300. Nah, setelah beberapa bulan ini mereka tidak terima tunai uang, tapi hanya beras 10 kilo bulog itu. Nah, itu persoalannya. Itu Pak Kadis. Ya. Jadi, ya, sebelum naiknya COVID varian baru, itu rencana BST itu memang sampai bulan April, ya, sampai bulan April se-Indonesia. Nah, supaya diketahui. Setelah terjadi varian baru itu berlanjut. Ini laporan sampai bulan Juni ini sudah cair. Nah, ya sampai bulan Juni ini mereka tidak pernah lagi terima uang, hanya terima 10 kilo beras dengan Nah, itu masalahnya itu mungkin begini, bukan mungkin ya. Karena juga dari sana kan ada tarmen-tarmennya, penyalurannya begitu. Nah, yang jelas ini kan baru bulan Juli kan, setelah Juni kan. Nah, sampai Juni ya mereka tetap terima. Bahkan informasi ini sampai bulan Desember. Tapi sampai saat ini memang belum ada realisasi. Nah, kita entah bagaimana kondisinya kan. Nah,
kondisi pusat, begitu kan? Begitu. Namun CBP disalurkan kepada nama-nama penerima BST dan nama-nama penerima PKH sesuai dengan daftar mereka yang ada dari Pusdatin itu. Kita hanya mengusulkan ini daftar, sana yang menentukan, begitu. Nah, ada juga informasi dari Kementerian Sosial, ada yang mendapat bantuan sudah sekian tahun dulu sebelum COVID, mereka sendiri di sana bisa meng-cut juga, begitu. Dengan harapan itu tadi sudah sekian tahun, dan mungkinlah tidak ada perubahan menurut mereka, begitu. Nah, itu mungkin juga terjadi seperti itu. Tapi kami tetap memverifikasi dan memvalidasi data DTKS itu secara langsung, melihat apakah yang dikeluarkan itu memang pantas untuk dikeluarkan atau belum. Kalau itu memang belum, kita tetap pertahankan. Kalau itu sudah, ya tidak perlu, namanya juga bantuan, begitu. Karena bantuan ini bukan untuk selama-lamanya, tapi untuk sementara. Sifatnya kan memberi bantuan yang tadi berharap dari belum berubah status, dengan adanya bantuan ya berubah status itu. Nah, itu yang mengenai APBN. Kedua, mengenai